kita akan lanjut ke Universitas Negeri Malang dengan judul Kombinasi Limbah Cangkang Bekicot dan Daun Cengkeh sebagai Body Scrub Peningkat Respon Imun yang diketuai oleh Mbak Karmila. Ya, Mbak Karmila boleh dipimpin seksonnya dan persiapan. Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Untuk teman-teman, silahkan mengecek mikrofonnya. Dimulai dari Alfi. Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Kemudian Delia. Apakah suara saya sudah terdengar? Kemudian Naila. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Kemudian Ida. Cek, apa suara saya terdengar? Kurang keras. Cek, suara saya terdengar? Ya, sudah. Alfi, silakan dicek slide-nya apakah bisa jalan. Ya, sudah. Baik, terima kasih Mbak Karmila. Kita akan presentasi di menit 20.00 ya. Jadi selama presentasi mohon dimanfaatkan waktunya. 10 menit pertama untuk presentasi, 10 menit kedua akan ada penilaian dari tim penilai. Jadi nanti saat menjawab langsung saja, tidak usah meminta izin supaya bisa mengefektifkan waktu yang ada. Biar supaya apa yang ditanyakan dijawab puas oleh tim penilai. Kita tunggu di menit 20.00 apabila ada pengecekan lagi dipersilakan saja. Dipersilakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, reviewer Monef Eksternal PKM 2021, yang saya hormati Bapak Indra Kurniawan selaku dosen pembimbing kami dan teman-teman inovator muda yang saya banggakan. Saya, Karmila Sari, bersama tim akan memperkenalkan produk kami melalui program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan dengan judul Kombinasi Limbah Cangkang Bekicot dan Daun Cengkeh sebagai Body Scrub Peningkat Respon Imun. Struktur organisasi dari tim kami yaitu saya sendiri Karmila Sari sebagai Direktur Utama, Alvin Makfiro sebagai Sekretaris Tim, Naila Kolisa sebagai Manajer Produksi, Delia Lupita sebagai Manajer Keuangan, Indah Pramita sebagai Manajer Pemasaran, dan Bapak Indra Kurniawan selaku dosen pembimbing kami. Pada masa pandemi, kegiatan berjemur sangat dianjurkan. Namun, berjemur secara berkala dapat menyebabkan perubahan pigmentasi kulit, munculnya flek hitam, kulit tampak kusam, kasar, serta mempercepat munculnya kerutan dini pada kulit.
Untuk mencegah efek penuaan dini pada kulit, diperkenalkan kosmetik yang menggunakan bahan alami. Produk yang menggunakan bahan alami terbukti efektif mengurangi tanda-tanda penuaan. Penggunaan bahan alami dapat memanfaatkan limbah dari lingkungan sekitar. Limbah yang mudah dijumpai pada daerah kami ialah limbah daun cengkeh dan limbah cangkang bekicot. Daun cengkeh memiliki kandungan minyak atsiri sebanyak 1 hingga 4%, menjadikan limbah tersebut memiliki nilai jual. Eugenol pada daun cengkeh memiliki kandungan antioksidan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai antiseptik, anti jamur, dan antibakteri. Sedangkan cangkang bekicot melalui berbagai proses dapat diolah menjadi kitin. Kitin dapat diolah menjadi kitosan yang merupakan biopolimer non-toksit dengan berbagai manfaat untuk kulit seperti antimikroba, anti jamur, dan antivirus. Cara kerja dari kitosan untuk menghancurkan bakteri ialah adanya gugus NH3+. Kitosan dapat mengerahkan mekanisme antimikroba yang berinteraksi dengan permukaan negatif membran bakteri sehingga sel bakteri mengalami lisis. Beberapa penelitian baru-baru ini telah melaporkan bahwa kitosan dapat meningkatkan respon imun terhadap berbagai virus melalui induksi stres mitokondria dengan jalur C-gasing, sehingga dapat menghasilkan produksi IFN tipe 1 yang mendorong pematangan sel dendritik. Sel dendritik ialah sel penyaji antigen khusus yang berfungsi sebagai penjaga kekebalan. Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka PKMK ini dibuat sebagai alternatif produk kecantikan berupa body scrub dengan merek Snaichi. Kami menggunakan body scrub merek lain sebagai kompetitor, yaitu Bule Collagen dan Everwhite, di mana Snaichi memiliki keunggulan sebagai antibakteri, mencerahkan kulit, dan peningkat respon imun dengan harga yang lebih murah. Secara keseluruhan, Snaichi merupakan body scrub kompleks dengan harga yang terjangkau. Metode pelaksanaan diawali dengan tahap praproduksi. Pada tahap ini, kami mengumpulkan bahan serta menentukan metode pembuatan body scrub, dilanjutkan dengan tahap produksi berupa pembuatan kitosan, minyak daun cengkeh, dan body scrub. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap pasca produksi, yaitu launching produk, pengurusan HKI, promosi, dan pemasaran. Untuk pemasaran produk, kami menggunakan metode daring. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi untuk melihat kecocokan masyarakat terhadap produk. Berikut merupakan bisnis model kanvas yang telah kami susun dengan terdiri dari 9 poin penting. Untuk poin pertama adalah customer segment. Menurut data yang telah kami peroleh, 2 kota di Jawa Timur mempunyai sanitasi udara yang buruk, yaitu kota Surabaya dan kota Malang. Kami melakukan strategi yaitu STP, segmenting ditinjau dari berbagai aspek, yaitu demografi, geografi, dan psikografi, sehingga dapat kami simpulkan bahwa target kami merupakan wanita usia produktif yang peduli terhadap kecantikan dan kesehatan. Untuk menentukan ceruk pasar, kami menggunakan teknik SAM, SAM, SOM. Dengan SOM merupakan proyeksi kemungkinan konsumen yang dapat kami capai. Untuk poin selanjutnya ada value proposition. Keunggulan produk kami dibanding produk lain sejenis antara lain produk yang ramah lingkungan karena merupakan olahan limbah alami, antimikroba, peningkat respon imun, serta penghilang bau badan. Seluruh manfaat ini dikemas dengan kemasan yang praktis dan menarik. Oleh karena itu, kami memposisikan produk ini sebagai skincare pertama di Indonesia yang mengandung kitosan cangkang bekicot dengan tagline Snaichi, kulit sehat alami sepanjang hari. Kami menyediakan 2 metode untuk mengenalkan keunggulan produk ini, yaitu melalui business to business dan business to customer. Dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, kami memberikan layanan customer secara online, serta akan memberikan harga promo berupa diskon 10%. Untuk tahapan yang kami lakukan, mulai dari studi literatur, merancang konsep produk, pembuatan produk, hingga manajemen usaha dilakukan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dari calon konsumen. Tentunya, sebuah usaha akan berjalan dengan baik didukung dengan sumber daya yang terpenuhi. Sumber daya fisik berupa cangkang bekicot dan limbah daun cengkeh tersedia melimpah dan mudah untuk didapatkan. Untuk mencapai target usaha, kami bekerja sama dengan berbagai partner potensial, mulai dari produksi, promosi, serta penjualan Snaichi, antara lain supplier cangkang bekicot dari Kabupaten Malang, supplier limbah daun cengkeh dari Kabupaten Blitar, dan kami menggunakan jasa endorsement untuk memperluas promosi produk kami. Tentunya, laba penjualan Snaichi merupakan sumber utama pemasukan bagi perusahaan kami untuk memastikan produk ini sampai ke tangan konsumen dengan aman. Para reviewer yang berbahagia, berikut merupakan analisis ekonomi usaha dari produk Snaichi. Harga pokok produksi sebesar Rp19.500.000, nilai break-even point sebesar 209 pieces,
payback period 3,8 bulan, dan benefit cost ratio senilai 1,3, sehingga menjadikan usaha ini layak untuk dilanjutkan. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan teknik 4P, di mana Snaichi merupakan produk lokal olahan limbah yang sangat cocok digunakan di masa pandemi ini. Untuk saat ini, kami menyasar masyarakat Kota Malang dan Kota Surabaya. Dalam promosinya, kami melakukannya secara online melalui platform sosial media. Snaichi dijual seharga Rp28.000 per produk. Berikut merupakan akun sosial media, marketplace, serta bukti penjualan Snaichi. Untuk aspek keuangan usaha, proyeksi omset yang akan kami peroleh sebesar Rp38.200.000 dalam 1 tahun. Berikut ialah hasil dari produksi kami berupa kitosan dari cangkang bekicot dan minyak atiri yang terbuat dari ekstrak daun cengkeh, di mana kedua bahan ini diolah menjadi produk body scrub peningkat respon imun dengan merek dagang Snaichi. Logo perusahaan kami menggambarkan produk yang terbuat dari limbah cangkang bekicot dan limbah daun cengkeh. Untuk produksi awal, kami memberi nama varian Twilight yang mengandung Himalayan salt dengan warna kemasan yang cerah. Hasil yang diharapkan dari pembuatan produk Snaichi berupa laporan kemajuan, HKI, laporan akhir, artikel ilmiah, dan sertifikat BPOM. Untuk keberlanjutan usaha pada tahun 2021, pengajuan BPOM dan mendirikan CV 2022, produksi varian baru dan pengajuan sertifikasi halal 2023, pembuatan produk lain 2024, melakukan penelitian mengenai kitosan dan minyak daun cengkeh 2025, mendirikan perusahaan Snaichi.co. Varian baru yang akan kami buat bernama varian Sparkle yang mengandung OAT dengan warna kemasan yang gelap. Berikut ialah luaran yang telah kami capai berupa produk body scrub Snaichi dan CV Snaichi Skincare. Persentase hasil yang kami capai saat ini sebesar 84% dengan rincian praproduksi 100%, produksi 80%, dan pasca produksi 71%. Kesimpulannya, Snaichi merupakan body scrub dari limbah cangkang bekicot dan limbah daun cengkeh yang berfungsi meningkatkan respon imun dan menjaga kesehatan kulit di masa pandemi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Carmen. Monggo Pak Arif dan Pak Usman. Ya, baik. Terima kasih Mas Abi. Ya, jadi ini Anda memanfaatkan limbah kulit bekicot ya, gitu kan ya. Selama ini apakah limbah ini terbuang percuma terus selama ini Anda beli atau tinggal ambil saja gitu, Mbak? Baik, akan saya jawab. Jadi untuk limbah cangkang bekicot ini memang dibuang oleh warung sate bekicot di daerah Kabupaten Malang. Kemudian juga terdapat sentra olahan bekicot di daerah Kediri. Kemudian untuk limbah daun cengkeh ini kami beli dari pengepul di daerah Blitar. Oke, terus tadi ada disampaikan pengolahan limbah dulu gitu ya. Pengolahan yang seperti apa yang Anda lakukan untuk jadi bahan baku produk Anda ini? Baik, Bapak. Cangkang bekicot kami olah melalui proses pengolahan sesuai prosedur yang terdiri dari 4 tahap, yaitu mulai dari tahap persiapan, demineralisasi, deproteinisasi, kemudian deasetilasi, sehingga dihasilkan kitosan yang mengandung khasiat sebagai anti jamur, antibakteri, dan antimikroba. Gitu, Bapak. Oke, Anda sudah menghitung ya tahapan Anda mengolah limbah, terus setelah itu jadi bahan baku utama, selanjutnya Anda produksi, itu visible ya untuk jadi sebuah usaha gitu ya. Iya, Bapak. Bisa ditampilkan kira-kira effort Anda itu kalau dirupiahkan berapa, terus HPP-nya berapa, keuntungannya berapa secara spesifik gitu, Pak. Baik, jadi untuk HPP-nya sendiri kami menghitung dari biaya bahan baku ditotalkan dengan biaya produksi dan biaya overhead termasuk biaya perjalanan, yaitu mencapai 5.850.000, di mana jika di sini kami memproduksi sebesar 300 unit, memperoleh HPP sebesar 19.500.
Sedangkan harga jual yang kami tetapkan adalah 28.000 per produk. Di sini kami mendapatkan keuntungan sebesar 43%. Oke, berarti minimum 209 piece ini ya, kalau untuk PIP gitu Mbak ya. Betul ya? Iya, betul sekali Bapak. Ini untuk 209 produk ini butuh berapa kilo ini ya, cangkang kecot atau yang lainnya gitu. Baik, Bapak akan saya jawab. Untuk pengolahan limbah dari 1 kg cangkang kicot itu akan menghasilkan 100 gram kitosan, sehingga karena setiap produksi akan memakai sekitar 50 gram kitosan, maka untuk 209 pieces akan membutuhkan sekitar 5 kg kitosan, Bapak. Itu lebih. Ya, seperti itu ya. Ini Anda produksi sendiri atau bermitra dengan yang lain gitu, Mbak? Semuanya untuk saat ini masih diproduksi sendiri, Bapak. Dibuat sendiri itu artinya semuanya Anda kerjakan gitu ya? Ya. Terus apakah Anda sudah memperhitungkan nilai effort Anda ya sebagai sumber daya, termasuk nilai kos untuk listrik, energi dan sebagainya untuk membuat itu di HPP Anda itu? Jadi di sini ada laba yang kami peroleh selama triwulan pertama penjualan produk kami. Nah, untuk pendapatan pada triwulan pertama ini kami anggarkan untuk 78,5% untuk pengembangan usaha di triwulan kedua, dan sisanya kami gunakan untuk gaji dari kami sendiri. Nah, dari sini kami anggarkan untuk 25%, kami anggarkan untuk CEO atau direktur utama kami, selanjutnya 20% untuk sekretaris kami, dan masing-masing untuk manajer adalah 18,3%. Seperti itu, Bapak. Ya, Citosan ini menjadi proyek menarik di era saat ini, ya, terutama memang ada beberapa referensi yang menyebutkan untuk peningkatan imun. Ya. Secara hitung-hitungan ekonomis, ya, lebih ekonomis mana antara Anda membuat sebuah produk body scrub dengan Anda membuat Citosan, terus Anda jual ke industri farmasi atau obat-obatan, atau mungkin industri ya, kecantikan mungkin ya gitu. Silakan, Mbak. Baik, Pak. Untuk lebih efektif mana dan lebih ekonomis mana, itu tentunya lebih ekonomis body scrub kami, karena kami menggunakan banyak bahan yang lain seperti Himalayan salt dan minyak atsiri, sehingga menciptakan produk body scrub yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibanding kitosan yang secara langsung dimitrakan ke industri seperti itu, Bapak. Menambahkan, melihat peluang pasar pada saat ini, yaitu di masa pandemi, body scrub kami itu menawarkan produk yang bermanfaat sebagai antimikroba dan peningkat respon imun. Jadi sangat cocok digunakan pada masa pandemi saat ini. Begitu, Bapak. Baik, cukup dari saya. Pak Turun, monggo Pak Usman. Baik, terima kasih Pak Ari. Ya, ini saya nggak paham nih ya hubungannya antara cangkang bekicot, daun cengkeh. Daun cengkehnya yang seperti apa sih? Limbah ya? Iya, Bapak. Limbah. Kalau limbah udah kering berarti ya? Iya, Pak. Limbah daun cengkehnya kering. Oke. Dalam Ya, hubungannya dengan peningkatan imun gimana? Coba kaitannya bisa dijelaskan ke saya. Begini Bapak, jadi kitosan yang masuk ke dalam pori-pori itu bisa meningkatkan induksi stres mitokondria. Nah, kemudian dari induksi tersebut akan menghasilkan produksi IFN tipe 1 yang mendorong pematangan sel dendritik. Nah, sel dendritik inilah yang berfungsi sebagai penyaji antigen khusus yang berfungsi menjaga kekebalan. Begitu, Bapak. Bahkan dari kitosan sendiri telah banyak dilakukan penelitian bahwa kitosan dengan gugus NH3-nya akan memiliki biodegradabilitas yang tinggi, sehingga akan
menyatu dengan membran sel kulit. Kemudian untuk daun cengkehnya merupakan pertolongan utama untuk sel imun, untuk pertahanan imun pertama, Bapak. Tapi daun cengkehnya kan udah kering. Kalau daun kering ada kandungan apa ya? Menambahkan Bapak, jadi untuk daun cengkehnya itu memiliki kandungan eugenol. Begitu Pak. Itu ada di minyaknya ya. Tapi kalau kering kan minyaknya sudah nggak ada. Iya, Dan Bapak. eugenol itu banyaknya di bunga cengkeh juga, daun sedikit. Dari daun cengkeh itu terdapat 1 hingga 4% eugenol atau kandungan minyak asiri. Nah, daun cengkeh kering ini nanti akan kami olah dengan metode maserasi, Bapak. Jadi dilarutkan dengan alkohol, kemudian kami ekstrak. Nah, itu akan menghasilkan eugenol juga, Bapak. Diukur nggak? Kalau sudah kering tuh minyak asirinya sudah hilang soalnya. Diukur nggak hasil ekstraknya itu? Betul nggak masih ada minyak asirinya? Masih ada, Bapak. Berapa? Berapa persen? Jadi dari 1 kilo daun cengkeh itu kami menghasilkan sekitar 50 mili minyak asirinya. Kandungannya dicek di lab nggak? Itu dapat minyaknya melalui proses maserasi. Ya, Bapak. Bukan proses penyulingan. Ya, jadi kemarin untuk produksinya karena kami sedang terkendala PPKM, jadi kami mengekstrak daun cengkeh tersebut dengan metode-metode sederhana yang dapat kami lakukan di rumah, Bapak. Kemudian untuk ujinya masih dalam proses di laboratorium Saraswati, Bapak. Ya, kalau maserasi itu masih campur air ya. Kita menggunakan etanol sebagai bahan campurannya, Bapak. Ya. Oh, sudah dipisahkan lagi. Iya, sudah. Soalnya kalau daun kering kan sudah nggak ada kandungannya, ya minyak asirinya udah menguap itu karena dia sudah kering ya. Terus ukuran ininya serbuk kitosan yang dari cangkang itu ukurannya apa? Maaf, Bapak bisa diulangi pertanyaannya. Ukuran partikel kitosannya berapa ukurannya, size-nya? Untuk ukurannya itu nanometer ya Pak, sekitar 1 hingga 100 nanometer. Itu juga proses. Kalau ujinya belum proses Bapak, karena masih dalam proses. Nanofikasinya pakai apa? Dari 4 tahapan tadi Pak. Diapakan? Pakai alat apa? Untuk mendapatkan ukuran partikel yang sesuai dengan yang kita butuhkan, kami menggunakan ayakan, Pak. Jadi serbuknya nanti diayak dengan ukuran ayakan yang sesuai. Ukuran ayakannya ada ukurannya loh, ayakan itu. Berapa mes? 500 mes. 500 mes. Numbuknya pakai apa menghaluskannya? Kami memakai blender, Bapak. Ya, itu juga harus diuji ya. Kalau membuat nanopartikel harus diuji berapa rata-rata partikelnya ya. Kalau klaim tanpa ada bukti uji nanti bisa masalah ya. Ini juga jual produk kesehatan harus itu ya, ada izin edar ya? Belum ada ya? Untuk izin edarnya kepada BPOM masih dalam proses Bapak. Ya. Oke, cukup, waktunya habis. Makasih. Baik, terima kasih Pak Usman atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke presenter selanjutnya, yaitu dari Universitas Negeri Medan dengan judul Suplemen Kecerdasan dalam Permen Ekstrak Arpanjeli yang diketuai oleh Janwardi kepada Mas Janwardi.